Hai, saya Rifat Nisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan resum tentang buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Di buku ini menjelaskan tentang yang pertama itu tentang bagian pertama pendahuluan umum manusia dan kebudayaan, kemudian kebudayaan dan masyarakat, perkembangan kebudayaan, sejarah kebudayaan. Kemudian selanjutnya membahas tentang prasejarah. Yang kedua, yang pertama itu bab 1 membahas tentang pendahuluan, yang bab 2 paleolitikum, dan bab ketiga mesolitikum, yang keempat neolitikum, dan yang kelima zaman logam, yang keenam megalitikum, yang ketujuh kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah. Oke, yang pertama di bagian 1 pendahuluan umum menjelaskan manusia dan kebudayaan. Manusia jika dipandang dari ilmu hayat banyak memiliki persamaan dengan binatang. Sama golongan mamalia atau menyusui binatang dan memiliki ukuran kecerdasan otak dinamakan pretal. Tingkatan tertinggi adalah jenis-jenis kera manusia dan manusia. Adapun perbedaan utama adalah bahwa manusia dikaruniai dengan kecerdasan otak atau akal. Secara mutlak, perbedaan inilah yang bisa dibedakan dengan binatang. Binatang itu bekerja dan membuat menurut nalurinya saja. Jika lapar, ia mencari makan. Jika sudah kenyang, makanan sisanya akan ditinggal begitu saja. Binatang itu tidak berpikir. Kemudian, kalau binatang mempunyai perlengkapan yang sempurna untuk cara dan tempat hidup menurut kodratnya, maka manusia dengan akalnya dapat menyempurnakan diri untuk cara dan tempat hidup yang ia dapat pilih dan tentukan sendiri, dan daya kerja otaknya ia dapat membantu tumbuhnya dan mempermudah hidupnya. Kemudian, kebudayaan dan manusia. Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak akan dipisahkan. Tidak akan ada kebudayaan jika tidak didukung manusia. Manusia tidak hidup selamanya, makanya harus ada lebih dari satu turunan, atau dengan bahasa lain harus diteruskan kepada anak, cucu, dan orang sekitar. Binatang dapat pula meneruskan kepandaiannya kepada turunannya, tapi hanya melalui jalur jalan alam. Jadi hanya mengenai kepandaian yang menjadi kodratnya. Manusia dapat pula meneruskan kepandaiannya, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Pendek kata seluruh kebudayaannya kepada anak cucunya. Kemudian manusia disebut juga zoon polygon, artinya binatang yang hidup berkelompok. Penggabungan orang-orang yang disengaja disertai aturan tertentu mengenai hubungan satu anggota dengan yang lainnya. Gara-gara meneruskan kebudayaan, manusia dikaruniai pula dengan kepandaian berbicara. Alat yang tidak ada pada binatang ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman sendiri. Maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia. Kemudian selanjutnya membahas tentang perkembangan kebudayaan. Kata tumbuh hilang berganti, kata peribahasanya. Maka masyarakat setiap kali berubah-ubah sifatnya sesuai dengan kebutuhannya yang tidak selamanya tetap dan sama saja. Kebutuhannya yang tidak selamanya tetap dan sama saja. Kebudayaan juga mengalami perubahan, tambahan, dan penyempurnaan. Perubahan masyarakat selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan. Jika demikian, tak dapatlah ada persesuaian dengan sempurna. Masyarakat tidak dapat menjadi pendukung sepenuhnya oleh kebudayaan. Kebudayaan tidak menjadi milik sebenarnya dari masyarakat.
Ada dua sebab perubahan kebudayaan antara lain. Yang pertama, sebab dari dalam, di mana masyarakat pendukung sendiri. Yang kedua, sebab dari luar, di mana luar lingkungan masyarakat itu. Kemudian, sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan adalah kebudayaan-kebudayaan di waktu yang lampau dalam pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa. Berupa peninggalan-peninggalan terdiri atas harta kebudayaan dapat diraba dan berwujud, dan kerohanian atau alam pikiran dan pandangan hidup. Latar belakang kerohanian hakikatnya hanyalah penjelmaan. Sejarah kebudayaan dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah atau prehistory, di mana dinamakan Nirleka, berarti tidak ada tulisan, dan zaman sejarah atau histori. Menurut corak dan sifatnya, zaman prasejarah diambil sebagai satu kesatuan, sedangkan zaman sejarah dibedakan bagiannya menurut kekhususannya suatu masa. Kemudian zaman prasejarah dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman purba, zaman Madya, dan zaman batu. Sejarah kebudayaan Indonesia dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, zaman prasejarah, bermula adanya manusia dan kebudayaan kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Kemudian yang kedua, zaman purba. Datangnya pengaruh India pada abad pertama, tarik Masehi, sampai lenyapnya kerajaan Majapahit tahun 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman Madya. Datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Kemudian yang keempat, zaman baru atau zaman modern. Maksudnya anasir-anasir barat dan teknik modern kira-kira pada tahun 1900 sampai sekarang. Kemudian ikatan kenegaraan sejalan adalah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandas Pancasila, yang dapat memberi keinsyafan akan persatuan dan kesatuan oleh Sumpah Pemuda, yang dapat mendorong bangsa Indonesia untuk mengarahkan segala usahanya serta kepentingan yang sama dan sejajar. Kebudayaan Indonesia modern yang masih dalam pembentukan tidak menjadi pelajaran sejarah kehidupan Indonesia. Maka pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia akan kita akhiri saat kebudayaan kita menghadapi pengaruh Barat, menghadapi proses modernisasi. Yang kedua, bab 2, kita membahas tentang prasejarah. Yang pertama, tarik bumi. Arkeum zaman tertua berlangsung sekitar 2.500 juta tahun. Kulit bumi masih panas sekali. Akhir zaman ini mulai nampak ada hidup sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, Paleozoikum. Zaman hidup tua berlangsung 340 juta tahun. Hidup mulai ada baik binatang terkecil, tidak bertulang, ikan, amfibi, reptil. Zaman ini juga disebut Primer, zaman pertama. Kemudian yang ketiga, Mesozoikum. Zaman hidup pertengahan atau sekunder berlangsung 140 juta tahun. Jumlah binatang zaman sebelumnya berkembang pesat, ada pula dinosaurus dan lain-lain. Zaman ini disebut zaman reptil. Kemudian yang keempat, Mesozoikum. Zaman hidup baru berlangsung sekitar 60 juta tahun. Dibagi menjadi dua, tertel muncul Pritoata dan dinosaurus nyat. Kemudian kuartir mulai tahun 600.000 tahun. Kemudian batas-batas prasejarah. Secara umum, batas dalam konteks ini adalah jika bangsa telah mengenal tulisan, maka bangsa itu telah masuk zaman sejarah. Di Indonesia, zaman sejarah mulai abad ke-5 Masehi. Dibuktikan dengan di Prasasti Kutai dan Mula Warman. Kemudian zaman dibagi menjadi 3, yang pertama zaman prasejarah, kemudian menjadi zaman peralihan,
kemudian menjadi zaman sejarah. Pembagian zaman dalam prasejarah yang pertama zaman batu. Paleolitikum merupakan zaman batu kasar, tidak diasah, kemudian hidupnya masih nomaden dan mengembara sekitar 600.000 tahun. Kemudian yang kedua Mesolitikum, zaman semi nomaden atau zaman masih belum menetap, masih berpindah-pindah, tapi sudah mulai menetap. Kemudian yang ketiga Neolitikum, batunya sudah diasah, bertempat tinggal dan bercocok tanam. Yang kedua zaman logam. Yang pertama itu zaman tembaga di Indonesia tidak mengalami, hanya tersebar di berbagai negara. Kemudian yang kedua perunggu dan ketiga besi. Yang kedua membahas tentang Paleolitikum. Jenis manusia pertama yang pertama itu Holocene atau Homo sapiens. Yang kedua Paleostogon. Kemudian Homo mojacensis, Homo soloensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojacartensis, Pithecanthropus paleojavanicus. Kemudian kebudayaan pertama. Yang pertama kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, Van Koenigswald menemukan sejumlah alat batu seperti kapa, primbas, genggam, tapi tidak belangkai yang bersifat kasar. Kemudian yang kedua, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini berupa alat-alat terbuat dari tulang, kemudian flake, kalsadon, kapak genggam, di samping kapak genggam dari batu yang digunakan untuk mengorek ubi, keladi. Ada pula ujung tombak yang gigi pada sisinya untuk menangkap ikan. Kemudian keadaan kepulauan kita, termasuk dalam pertengahan zaman Tertier. Zaman ini kepulauan Indonesia bersatu dengan benua Asia Australia. Akibat es mencair, pulau-pulau yang semula bersatu menjadi terpisah seperti sekarang. Lebih lanjut, tanah dan di dataran rendah seperti Sunda dan Sahul tergenang air menjadi laut. Zaman Kroter ada Meganthropus dan Pithecanthropus mojocertensis, dan penelitian ahli penyebaran ini berasal dari Tiongkok. Kemudian yang ketiga, bab 3 membahas tentang Mesolitikum. Joken Moldinger berasal dari bahasa Denmark yaitu Joken yang artinya dapur dan moding artinya sang. Jadi Joken Moldinger ialah sekumpulan sampah di dapur yang terbentang di sepanjang pantai Samudra Timur Laut, di antara Langkah di Aceh dan Medan beberapa puluh kilometer dari laut sekarang. Tapi dulunya di tepi pantai, peneliti Dr. E.V. Van Stel Kalentes 1925 bentuk jokan Moldinger seperti kapak genggam atau kapak Sumatera, kapak pendek, pipisan. Kemudian Abrissos Roger ialah gua yang dipakai tempat tinggal yang menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap panas dan hujan. Peneliti Pasteur Charles di Gua Lawah dekat Sampung Ponorogo 1925 dan sampai 1931, di mana gua itu ditemukan ujung panah, flakes, batu penggilingan, kapak, dan lain-lain. Kemudian kebudayaan Bison Wabisi. Kebudayaan ini berupa kapak Sumatera dan kapak pendek dekat daerah Teluk Tonkin di Indochina. Bison merupakan daerah pegunungan, sedangkan Haubisin di dataran rendah. Kapak sudah diasah tajam. Ada pula pables dan alat-alat dari tulang. Alasan penanaman Bison Haubin karena Tonkin menjadi pusat kebudayaan Mesolitikum di Asia Tenggara dan tersebar sampai Indonesia melalui Thailand dan Malaysia Barat. Kemudian Papua sampai Milasolide lewat selatan Hindia belakang.
masuk Indonesia lewat lautan tentu dengan perahu bercandi. Kebudayaan yang pertama kapal persegi menyebar melalui Wangtai semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia Barat dengan manusia mendukung Melayu Austronesia. Kemudian kapal lonjong menyebar melalui Thailand, Filipina menuju Indonesia Timur dengan manusia pendukung Melasoid. Kemudian Danau Bandung. Penelitian Koenigswald pada tahun 1935 menunjukkan bahwa situs-situs opstoid terletak pada ketinggian 7.725 mdpal. Oleh beberapa peneliti, data Koenigswald dapat disimpulkan bahwa permukaan pantai dalam penelitian itu telah memperoleh artefak alat. Danau Bandung mempunyai ketinggian 725 mdpal. Dalam penelitian ini pula memperoleh artefak alat obsidian, beliung dari bahan kuarsit dan kalsedan, pisau penyerut dan anak panah serta pecahan tembikar. Kemudian hasil-hasil kesenian. Yang pertama, di Indonesia tanda-tanda ada kesenian baru ditemukan dalam zaman Mesolitikum. Beberapa contohnya seperti konjen komik, joken Mudinger, dua kapak yang diberi hiasan, satu gambar yang garis sejajar, dan satunya gambar mata lebih detail. Lihat gambar Gua Leang di Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat, Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan zaman revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi itu ditandai seperti food gathering menjadi food producing, mengembara menjadi peternak dan bercocok tanam, dan alat-alat sudah halus. Kemudian kapal persegi berasal dari penyebutan oleh Van Heine Gelderland. Bentuk persegi panjang, dan ada juga yang berbentuk trapesium, mirip beliung atau cangkul, dan digunakan sebagai alat bantu. Kemudian kapal lonjong. Nama kapal lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Kapal yang ukuran besar sering disebut Elzinbel dan kecil dinamakan Cainbel. Penyebaran jenis kapal lonjong ini terutama di Kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, kemudian Seran, dan Minahasa. Pada zaman Mesolitikum, di samping perkembangan jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu. Kemudian yang pertama, benda-benda lainnya itu perhiasan, terutama di Jawa ditemukan gelang-gelang dari batu indah dalam jumlah besar. Kemudian kedua sisi cekungan dengan dipukul pula sampai kedua cekungan itu bertemu sebagai lubang. Kemudian yang kedua, pakaian di Kalimantan dan Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat memukul kulit kayu untuk membuat pakaian. Yang ketiga, tembikar. Barang ini banyak ditemukan bagian besar lapisan atas bukit kerang di Sumatera. Kemudian Indonesia, Austronesia. Daerah penyebaran kawak persegi dan lonjong bertepatan dengan daerah bahasa Indonesia Barat dan bahasa Indonesia Timur. Keduanya saling bercampur dan tersebar ke lain tempat. Kapak persegi mulanya di daerah Yunani Tiongkok Selatan, menyebar ke Indo-Cina. Dan Salween, kemudian melahirkan Cabang-Negri kapak baru. Kemudian kapak persegi kemudian mempunyai pusatnya di daerah Tonkin, di mana penduduknya mulai dekat dengan laut dan perlahan memiliki kepandaian membuat perahu bercandi. Kebudayaan kapal perahu tersebar dari Hindia Belanda ke barat, yakni ke Burma dan India sampai daerah muara Sungai Gangga. Ada pula ke Tiongkok sampai Jepang, Formosa, Filipina, dan Minahasa. Pendukung kebudayaan kapal persegi ialah bangsa Austronesia, sedangkan kapal perahu adalah bangsa Austroasia.
Kedua bangsa ini awalnya bangsa Austria, bangsa Austronesia merupakan cikal bakal bangsa Indonesia yang datang kira-kira 2000 tahun Masehi. Bangsa Austroasia yang masih diwakili bangsa Hammer di Indonesia, bangsa Mon di Birma dan Munda di India. Datang pada 1500 tahun Masehi. Bahasa Austronesia terdiri atas bahasa Indonesia, Polinesia, dan Melanesia, Mikronesia. Batas penyebaran ialah Madagaskar di barat. Kemudian bab kelima membahas tentang zaman logam. Yang pertama, kakak corong. Budaya ini di Indonesia berasal dari dataran Asia. Contoh dari kakak corong ialah kapak perunggu. Kakak ini biasanya dinamakan kapak sepatu, maksudnya ia salah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya belah, sedangkan dalam itulah dimasukkan tangkai kayu yang menyipu. Kemudian yang B, negara. Semacam benda berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisinya atas tertutup, jadi dapatlah kira-kira disamakan dengan dandang ditelungkupkan. Penyebarannya di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangian, Roti, Leti, Selayar, dan Kepkel. Kemudian yang C, benda-benda lainnya, utamanya benda ini. Sini ialah gelang, bingle, anting-anting, kalung, dan cincin. Kemudian seni menuang patung juga sudah berkembang dengan adanya beberapa patung kecil berupa patung kepala binatang ditemukan mulai dulu Periuk tapi langsung dan gepeng di daerah Danau Kerinci dan Madura. Kemudian yang Do, kebudayaan Dongson. Kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Songhon, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Di sana ditemukan alat perunggu negara, alat besi, dan kuburan zaman itu. Yang bab ke-6 membahas tentang megalitikum. Kebudayaan yang menghasilkan bangunan dari batu besar tidak halus, hanya diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Kebudayaan ini utamanya di Pulau Nias, Sumba, dan Flores. Adapun hasil kebudayaan ialah yang pertama berbentuk menhir. Bentuknya seperti tiang atau tugu yang didirikan sebagai tenda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Yang kedua, dolmen. Bentuknya seperti meja batu berkakikan menhir. Adapun dolmen yang menjadi tempat saji dan pemujaan kepada nenek moyang. Ada pula yang di bawahnya kuburan. Yang C, sarkofagus. Bentuknya seperti payung dan atau lesung tetapi mempunyai tutup. Yang keempat, kubur batu. Sebenarnya tidak berbeda dengan peti mayat, tapi dari batu. Keempat sisinya berdinding papan batu, alas dan bidang atas juga demikian. Berbeda dengan keranda. Ialah keranda bentuknya satu buah batu besar dicekungkan bagian atasnya seperti lesung, yang kemudian punden berundak. Bangunan pemujaan tersusun bertingkat-tingkat, kemudian arca-arca. Benda yang dibentuk sedemikian rupa untuk melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Kemudian yang terakhir, kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah. Kebudayaan Indonesia mulanya berasal dari bangsa Austronesia 2000 tahun sebelum Masehi, tepatnya Neolitikum. Secara perlahan mulai berkembang dan satu tempat lainnya. Kemudian gelombang pertama itu membawa kebudayaan berupa kapak persegi melalui jalur barat oleh Austronesia dan Jong di jalur timur oleh Papua Melanesoid. Kemudian berpindah kedua terjadi di zaman logam yang ditandai oleh akhirnya kebudayaan Dongsong. Zaman Mesolitikum ditandai adanya flak bus bonus. Dalam zaman ini dataran Asia terjadi percampuran antara bangsa Papua Melanesoid, Eurapaid, dan Mongoloid yang melahirkan bangsa Austria kelak menjadi dua, yakni bangsa
Austroasia, dan Austronesia. Oleh karena itu, bangsa Austronesia inilah yang nenek moyang langsung bangsa Indonesia. Alat transportasi penyebaran kala itu adalah perahu bercandi yang menjadi perahu memiliki khas Indonesia. Hal ini menciptakan banyak orang Indonesia dikenal sebagai pelaut. Kemudian bidang kesenian Indonesia telah maju karena berbagai barang perhiasan dari batu, perunggu, manik-manik, dan kaca ditemukan di banyak tempat lebih lanjut. Hiasan-hiasan pada negara memberi gambaran tentang kesenian. Kemudian demikian dengan ringkasan sekali gambaran yang dapat kita peroleh tentang peradaban bangsa Indonesia menjelang zaman sejarah. Dan bekal inilah yang nantinya akan dihadapkan sebagai wadah atau tempat untuk menerima anasir-anasir India atau Hindu-Buddha. Penerimaan dan pengelolaan anasir-anasir di dalam kebudayaan sudah ada, itulah yang memberi corak dan sifat baru kepada kebudayaan Indonesia di dalam zaman berikutnya. Sekian, terima kasih. Resume untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia yang berjudul buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.